Halo, teman-teman, jumpa lagi bersama saya Afrians Pascal. Kali ini, kita bahas tentang ritus pendinginan dan pencegahan hama atau penyakit pada tanaman padi dan jagung atau akrabnya dalam bahasa orang Boganatar, yakni Beting Nuru. Ritus Beting Nuru ini, ritus peninggalan para leluhur orang Boganatar yang sudah menjadi tradisi budaya yang kian lestari hingga kini. Di dalam pelaksanaan ritus ini, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah telur ayam yang berjumlah 7 butir, beberapa jenis dedaunan dan beberapa jenis dahan kayu yang dalam bahasa orang Boganatar, Koang Roun, Rita Roun, Huler Roun, Kuar, Dalo, dan Ai Wanaolan. Adapun, wujud permohonan kepada langit dan bumi atau wujud tertinggi yang dalam bahasa orang Boganatar, Amalero Wulan Reta, Inanian Tanawawa. Ritus permohonan ini diritualkan melalui media lokal, yang akrabnya disebut kurut. Kurut ini dibuat dari kayu oar atau kayu yang digunakan untuk salib Tuhan Yesus, ditambah peletakan 1 buah batu ceper, dan juga 1 butir telur ayam yang diletakkan di bawah batu ceper, juga disertakan pula sak semen atau kertas coklat dan serpihan tempurung sebagai media wujud permohonan dan sesembahan. Lalu, tentang telur ayam, biasanya jika ritus Beting Nuru diritualkan di kebun adat yang sudah lama, maka jumlahnya kurang dari 7 atau biasanya berjumlah hanya 5 butir telur ayam saja. Namun, karena diritualkan di kebun adat yang baru, yang harus ditanam pula dengan Ai Wanaolan yang baru, maka berjumlah demikian. Dari ke-7 butir telur tersebut, 3 butir telur dipersembahkan kepada Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta, Dewa Wisnu sebagai Dewa Pemelihara dan Dewa Siwa sebagai Dewa Perusak. Mengapa sesembahan telur ayam diberikan juga kepada Dewa Siwa? Karena di dalam tradisi adat orang Boganatar, jika tidak diberikan sesembahan telur ayam pada Dewa Perusak, dengan kuasanya dapat mendatangkan hama atau penyakit pada padi, jagung dan tanaman lainnya. Maka pembagian sesembahan atau kurban, harus diberikan juga kepada Dewa Siwa, agar niatnya merusak padi dan jagung pun tidak terjadi. Lalu dikuatkan dengan peranan Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Selain itu, untuk sampai pada penanaman Ai Wanaolan, atau penanaman Uma Ai Puawerun, adapun ritus-ritus permohonan kepada leluhur yang diritualkan pada liri puan atau tiang utama rumah dan juga diritualkan di lokasi kebun padi. Selain itu, ada pun perlengkapan penunjang lainnya, seperti pecahan tempurung sebagai wadah telur ayam yang dirituskan, kertas sak semen atau patan, yang diyakini sebagai media firman adat, sirih pinang dan kapur sirih, sebagai media welcome atau sebagai ungkapan persaudaraan, biji kemiri sebagai obat penyembuh luka, kelapa muda sebagai media percik pendinginan, ijuk pohon enau, sebagai lambang adagium, ua umakaretua, atau kerja kebun iris moke, dan kain kafan dari para leluhur yang disimpan pada wadah kaleng sebagai media permintaan kita sekaligus penyertaan dari para leluhur yang dipanggil nama mereka. Ai Wanaolan ini disertakan, lantas kebun yang dirituskan ini adalah kebun baru dan kebun adat, atau dalam bahasa orang Boganatar, Uma Ai Puawerun. Lalu, pada klimaksnya adalah penanaman Ai Wanaolan. Pada penanaman Ai Wanaolan ini, media pelengkapnya, antara lain, 3 buah batu ceper, dedaunan koang, rita, huler dan kuar. Ai Wanaolan yang ditanam serta 3 buah batu ceper, diyakini sebagai altar atau wadah perjamuan leluhur dan dedaunan koang, rita dan huler, diyakini sebagai bantal dan tikar untuk para leluhur, serta dalo yang diyakini sebagai penucuk arah atau media pengantar.
Semua media pelengkap tersebut menjadi sakral ketika dirituskan dengan doa-doa adat oleh para pelaku adat yang hadir pada tempat tersebut. Sedangkan dedaunan kuar, sebagai media untuk memerciki tanaman padi dan jagung yang dicelup pada air kelapa muda. Dan fungsi air kelapa muda di sini sebagai media belatan beliran atau pendinginan. Lalu, ai wanaolan yang ditanam tersebut diikat dengan ijuk enol sebagai lambang sa, uma aipua. Dengan demikian, ritus beting nuru atau pendinginan dan pencegahan hama, puncaknya ketika diritualkan pada aipua, atau di bawah ai wanaolan yang diikatkan dengan ijuk enol. Sampai di sini bincang-bincang kita tentang beting nuru atau ritual pendinginan dan pencegahan hama di Uma Aipua Werun atau Baru. Kurang dan lebihnya, mohon dikoreksi pada kolom komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati.